Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita, sidang jemaat kita sekalian. Kita akan mendengarkan berita jemaat Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi khusus dalam rangka perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH dengan didampingi oleh para penetua dan diakon GKI Emmanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penetua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Berita jemaat yang sakit atau tidak dapat beribadah di gedung gereja ini dapat beribadah secara mandiri dengan mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKI Emmanuel Kuala Pembuang. Dan persembahan syukur dapat diserahkan langsung kepada bendahara majelis atau dimasukkan ke kotak persembahan syukur yang disediakan di kantor Majelis Jemaat Emmanuel Kuala Pembuang. Untuk berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah, kami tetap menerima dan melayani yaitu ibadah keluarga bersama majelis. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah secara virtual. Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta. Kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja, sekaligus merayakan Hari Bapa GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini, kita berharap tripanggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Jemaat, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Gereja bagai bahtera. Menggerakkan haruannya ke pantai sebelah.
menyatu di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa dikau semua binasa gelap, ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Dengarkan nas pembimbing yang terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayamu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini, kami juga memohon berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah, mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya sisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama dan bait yang kelima. Batu Penjuru Gereja. Yaitu
Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia. Karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan, dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua, secara khusus seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa dan permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Jemaat, disilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, yang mengucap syukur atas penyertaan-Mu hari lepas hari terhadap kehidupan kami. Walaupun kami sekarang beribadah secara virtual, tapi Engkau masih memberikan kesempatan kami melalui daring ini ya Tuhan. Walaupun tidak bertatap muka langsung, melalui teknologi ini, Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami tetap bisa untuk saling melayani dan memberkati sama kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Tuntun pimpin kami selalu dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan,
berilah kami kemampuan untuk menjalani masa-masa kami di dunia ini. Biarlah kami dilayakkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jikalau sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan menuntun hati dan pikiran kami bisa mendengarkan firman ini, dan kiranya nanti dapat kami pedomani untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan mara bahaya dan apapun yang akan mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 di bawah perikop kematian Musa. Demikian, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Ber-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 46. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali kami dapat bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah waktu hati pikiran kami untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 46 dengan perikop
hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Perikop kedua, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Amin. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memperingati Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis yang didasarkan pada Hari Reformasi Gereja. Karena itu, perayaan ini disatukan dengan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan hal ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi tantangan tersendiri bagi kaum bapak. Mengapa disebut sebagai tantangan? Karena Hari Reformasi ini berkaitan dengan perayaan terhadap pembaruan gereja yang dilakukan oleh para reformator. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, pada perayaan Hari Reformasi, kaum bapak diingatkan pula sebagai pelopor yang utama dalam proses pembaruan berkelanjutan yang selalu dan perlu dilakukan melewati gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, umat Tuhan ini Bapak Ibu sudah mengenal kasih sejak dari Perjanjian Lama. Mereka sudah tahu betul apa itu kata kasih. Kata ini sudah menggema dalam ajaran umat Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama. Bahkan para penguasa, para pemuka agama telah mengumandangkan itu di dalam ajaran-ajaran mereka yang tertuang di dalam hukum Taurat. Tapi sekali lagi, para pemuka agama ini malah menafsirkan hukum kasih ini terlalu dalam. Sehingga apa? Sehingga mereka kemudian menambahkan kembali, menguraikan hukum Taurat ini sampai beratus-ratus banyaknya. Tetapi hukum itu tidak berpihak kepada semua orang secara merata. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus ini adalah juga hendak dan telah memberlakukan kasih itu. Sentuhan Yesus terhadap para janda, terhadap yatim piatu, terhadap orang miskin, terhadap orang yang lemah, ini merupakan penegakan sebenarnya terhadap hukum kasih yang dikumandangkan. Dan sesungguhnya Yesus tidak merasa perlu lagi mengungkapkan kata-kata ini, karena Yesus sudah memberlakukan hukum kasih itu dalam setiap perjalanan hidupnya. Tetapi ia harus kembali menjelaskan tentang hukum kasih ini kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Saduki, serta ahli-ahli Taurat. Ketika mereka datang menjumpai Yesus dan bertanya, tetapi
pertanyaan itu sekali lagi adalah sebuah jebakan. Tapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, menjawab pertanyaan jebakan ini dengan menggabungkan Ulangan pasal 6 ayat 5, Imamat pasal 19 ayat 18. Yesus memperlihatkan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu tidak dapat dipisahkan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dan ahli Taurat ini sama-sama mengajarkan kasih dari sumber yang sama, yaitu Taurat. Yesus dan ahli Taurat. Tapi bedanya Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan kasih dan ia sendiri adalah kasih itu. Sedangkan para ahli Taurat, mereka hanya sebatas kata-kata. Mereka justru menerapkan hukum kasih itu hanya untuk memeras orang lain. Dan memang Bapak Ibu, hukum yang terutama dan yang pertama ini adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan akal budi. Ini adalah sebutan ketiga unsur kepribadian manusia yang dimaksudkan untuk menyebutkan atau menekankan keutuhan manusia itu sendiri. Bahwa kepatuhan manusia kepada Tuhan bukan formalitas saja, bukan sekedarnya saja, tetapi mendalam atau secara total. Mengasihi Tuhan hendaknya dengan perasaan yang penuh yang dipimpin oleh akal budi dan tindakan yang selalu dinamis atau terus-menerus. Jadi kasih kepada Tuhan inilah yang mendorong manusia untuk mengasihi sesama. Karena mustahil kita mengasihi Allah, tetapi sesama kita tidak mampu untuk mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa sesama manusia yang dikasihi, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya semata umat Israel saja, tetapi setiap orang, semua orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kasih itu bersumber dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Yesus itu anak Daud. Yesus anak Daud adalah Allah yang hadir di muka bumi ini. Dan Matius mengaitkan istilah Yesus dan sumber kuasanya. Yesus adalah anak Daud. Nama Daud memiliki otoritas dalam kehidupan umat Tuhan. Orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat tidak dapat menyangkal wibawa nama Daud ini. Karena dari keturunannya lah lahir Mesias. Ialah Yesus, ialah juru selamat yang diutus Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hukum kasih yang disampaikan oleh orang Farisi, orang Saduki, atau ahli Taurat ini adalah Yesus itu sendiri. Yesus adalah kasih, maka Farisi, orang Farisi yang selalu menentang Yesus, berarti mereka telah menentang ajaran mereka sendiri. Dan ini yang hendak diperingati atau diperingatkan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Saduki. Nah, penjelasan Yesus inilah yang kemudian membuat mereka terdiam dan tidak berani kembali mencoba Yesus. Sampai pada akhirnya kelak, iblis ini yang menggoda mereka untuk kembali bersekongkol menggiring Yesus ke kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, antusiasme jemaat untuk beribadah saat ini memang perlu kita apresiasi, perlu kita hargai. Kenapa? Ada beberapa gereja yang mungkin sampai kewalahan menampung kehadiran jemaat. Gedung gereja ditambahkan, dan tidak sedikit gereja yang juga kemudian menambahkan jadwal-jadwal ibadah. Dan semua ini menunjukkan semangat beragama yang begitu tinggi. Sifat yang artinya seremonial yang begitu dihargai oleh gereja-gereja. Namun bagaimanakah aplikasinya dalam kehidupan kita? Bagaimanakah aplikasinya dari setiap ajaran Tuhan itu dalam keseharian jemaat? Bolehkah kita sebut relasi seorang jemaat
dengan yang lainnya itu sangat baik? Atau adakah suasana sukacita itu terasa dalam persekutuan di gereja? Atau bolehkah kita bersyukur seperti Paulus yang melihat jemaat Tesalonika menerapkan iman mereka dalam keseharian hidup mereka? 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu dapat dipraktekkan apabila kita memperbaharui komitmen kita untuk mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dari komitmen inilah kita praktekkan tindakan-tindakan yang nyata seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ia sang guru dan ia teladan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kaum Bapak Gereja Kalimantan Evangelis, kaum Bapak yang dipercayakan oleh Allah sebagai imam pula dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan keluarga mereka. Kaum Bapak inilah yang hendaknya selalu hadir, memastikan bahwa keluarga, anak-anak, dan keturunannya tetap setia kepada Tuhan. Kaum Bapak GKE inilah yang perlu selalu menjadi pelopor dalam rangka pembaharuan di dalam gereja, berkomitmen kembali agar keluarga mereka tetap hidup berdasarkan Injil atau Evangelion yang disampaikan oleh Allah. Berlandaskan kasih, berlandaskan sayang yang tulus sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus di dalam nas firman Tuhan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Serta kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Semoga Tuhan memampukan kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa atas kesempatan saat ini, di mana kami dapat bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami, supaya firman-Mu itu menuntun langkah perjalanan hidup kami, menapaki hari hidup kami, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa saat ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kasih yang tulus, kasih yang semestinya kami lakukan dalam kehidupan kami, menyatakan perbuatan yang baik dan berkenan terlebih dalam kehidupan keluarga masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis ini, kami memohon kekuatan pertolongan daripada Tuhan, agar kami sekalian mampu menjadi keluarga Kristen yang hidup di dalam Tuhan, yang bersatu padu, yang selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau mempercayakan kami dengan segala tugas dan pekerjaan kami dalam hidup kami. Maka kami percaya Engkau pun yang memberi kekuatan untuk dapat menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan keluarga Kristen Tuhan di tempat ini. Engkau berkatilah terkhususnya kaum Bapa, agar mereka dengan kerendahan hati, dengan rasa tanggung jawab dan cinta kasih, selalu membimbing, selalu melindungi, bahkan mengajarkan keluarga untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mereka sebagai imam dalam hidup keluarga rumah tangga, mampukanlah mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun dalam pekerjaan mereka. Berkatilah pendamping hidup,
bahkan anak-anak yang Tuhan percayakan, agar mereka pun tetap menjadi motivator yang utama bagi kaum bapa untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang dipercayakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, agar gereja Tuhan dimanapun berada selalu dipakai dan ditopang oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan, memberitakan kabar baik bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan Komisi Pelayanan Bapa, Majelis Sinode, KPB, Majelis Resort, dan SPB, jemaat-jemaat dalam tiap pelayanan dan kesaksian yang dilakukan. Biarlah apapun yang telah disusun direncanakan, bahkan pelayanan yang akan terus dilaksanakan ke depan, Tuhan menyertai, memberkati, agar kaum bapa senantiasa boleh hidup saling bergandengan tangan dalam persekutuan, melaksanakan tanggung jawab, bahkan pula mereka selalu mampu menjadi berkat bagi sesama mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, penatua, diakon, dan siapapun yang melayani dengan sukacita. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan memberikan berkat dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan, baik dari tingkat resort, jemaat, bahkan ke lingkungan yang ada. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur dan menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, Tuhan memberikan berkat dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu boleh mensyukuri segala anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat yang 24 sampai ke 25. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang dalam sorga, kembali kami menghadap kepada tahta-Mu yang kudus. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan syukur ini secara sukarela. Biarlah dari apa yang kami berikan ini berguna dan bermanfaat, dan bisa dikelola dengan baik oleh gereja untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, serta untuk penyebaran pemberitaan kabar baik di dunia ini Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya pula, gereja yang senantiasa dengan tulus untuk mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama dan seterusnya. Besarlah kasih Bapakku.
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Dengarkanlah kata-kata pengutusan. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.